Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para tokoh, orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Raya Rafah yang saya muliakan, kembali mengucapkan alhamdulillah nasabah Pak Bere dan Nia pemasih oleh Rifung Allah Ta'ala, kita berhasil berjuang untuk bisa hadir salat subuh berjamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah pada nituang ke sempajang sana, kalau salat sunat setengah malam dari maghrib sampai jam 12. Nah, kita juga salat isya tadi malam berjamaah. Wa man shallat subha fi jama'atin, dan siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pada nituang ke na sempajas subuhna nareko mas sampajas sunnai siwani bujuru dari jam maghrib sampai subuh. Pemberian besar dari Allah karena kita mampu melaksanakannya. Oleh karena itu kita bilang alhamdulillah dalam hati. Pak Bere tak puang, terima kasih bisa melaksanakan dua ibadah besar, salat subuh isya berjamaah. Bapak Ibu sekalian, tentu untuk menghadiri dua ibadah ini dan ibadah yang lainnya perjuangan. Dalam ilmu akhlak disebut mujahadah, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu sendiri karena malas dan lain-lain sehingga kita menang. Tetapi ini perjuangan belum berakhir sampai di pelaksanaan salat subuh. Belum berakhir karena masih harus diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Iaro kondisi batin setelah melaksanakan ibadah ini. Perjuangan belum selesai, harus dilanjut. Apa yang bisa muncul di hati? Keikhlasan bisa luntur. Maka kita harus pertahankan ibadah-ibadah kita. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Imam Al-Hashimi mengatakan, bisa jadi waktu jaji tawe najamai decenge sangat ikhlas waktu mengerjakannya, tetapi nala waktu sekian minggu, bulan, bahkan tahun, keikhlasan malah luntur di belakang sehingga ia ro'amala labe'e runtuh karena berubah kondisi batinnya. Misalnya melaksanakan ibadah haji, waktu matawaf masai melontar jamrah sampai tawaf wada, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Rewa ni ku kampungnya. Kata Imam Hashimi, perjuangan belum selesai. Bagaimana keikhlasan ini dipertahankan? Jangan ada muncul riak setelah sekian tahun naik haji. Maka kata Imam Al-Hashimi, dijaji ada orang waktu naik haji sangat ikhlas, sekian puluh tahun muncul riaknya, mulai dicerita hajinya, mulai mencari posisi dengan hajinya, cari status sosial dengan hajinya, runtuhlah amal yang sekian tahun yang lalu dari hajinya. Maka perjuangan belum selesai. Alhamdulillah salat subuh berjamaah kata Rasulullah padang ke nanareko masam pajaz sunnah satu malam
pertahankan, jangan sampai kita terpengaruh oleh nafsu dan setan, karena dia membisikkan untuk melunturkan niat ini. Jadi perjuangan menurut guru-guru kami di pesantren, terkadang setan itu dia ganggu ki, nah biarkan, malah dia mungkin taduk ki dengan mimpi-mimpi supaya kita bangun tahajud. Tetapi setan sangat lihai, sangat licik. Dibiarkan kita bangun, tetapi dibisikkan dalam hati, kamu yang paling baik di kampung ini. Sehingga kita keluar dari rumah menatap tetangga-tetangga yang tidak sembahyang sunnah seperti kita, tidak salat berjamaah seperti kita. Lairi tau mariawa mana ya tawe nasabak de ida jamai, ya rotawe de na jamai agi ada ila jamai di. Maka pada posisi itu kita masuk ke dalam konsep takabbur rasana, menganggap lebih dari orang. Ujub itu adalah menganggap idik mariase gara-gara kebaikan yang kita lakukan. Maka untuk hadir di masjid butuh perjuangan, mujahadah. Selesai masa pajang, selesai perjuangan? Belum. Lanjut terus. Bagaimana itu? Kondisi batin dijaga untuk tetap ikhlas, untuk tetap tawadu, tidak menganggap kita lebih dari orang. Sebelum belajar mungkin kita menganggap saya sama dengan masyarakat di sini, tapi setelah bertambah titelnya di depan di belakang, sudah ada prop, sudah apa di belakang panjang sekali titel, angkana kuati maka dah ya sekak daripada mana tu kampungnya, maka kita sudah masuk dalam takabur gara-gara ilmu tak runtuh semuanya. Inilah yang dijaga seperti Abu Yazid Al-Bustami yang kasih dibawa Bapak Ibu namanya Tazkiratul Aulia, ditulis oleh Syekh Al-Attar. Di situ disebutkan ada 99 para wali dan kelebihan-kelebihannya. Yang kasih dinarampe Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini karamahnya banyak sekali karamahnya. Betuanna level-level wali pada pukali, pada guru tambok dalle. Suatu hari dia mau masuk kampung, melotama ke kampungnya. Karena wali mau datang, ini masyarakat kampung bersiap, melok malam baraka mau datang nanti. Nang kalinga apa ya Abu Yazid Al-Bustami. Nang kalinga informasi bahwa masyarakat sudah menunggu. Karena wali mau datang. Kebetulan waktu itu Ramadan. Lihat bagaimana seorang ulama menjaga batinnya supaya dia tidak berubah, ingin dihormati masyarakat, supaya masyarakat tunduk-tunduk di depannya, di depan seorang ulama. Apa yang dia lakukan? Dalam konsep tasawuf ada disebut al-khumul. Sengaja ipakaryawai penampilan untuk tidak dihormati orang. Khumul namanya. Jadi kalau ada dalam hati melo kalai pakalebih kutawe dengan apapun, itu tidak benar, itu salah dalam Islam. Maka apa yang dilakukan Abu Yazid Al-Bustami? Letuk niko kampung. Hari itu kebetulan hari puasa. Begitu masyarakat datang berduyun-duyun ke rumahnya ini, tempatnya Abu Yazid Pandri Talopoy, aga naita ke masyarakat. Mandrei Ramadan. Makan roti. Dia makan roti, tapi di hatinya mengatakan, puang, tak dampengen, saya akan ganti puasaku demi menjaga stabilitas hati, tidak mencari posisi di depan masyarakat, sengaja asanda dirusak di depan masyarakat supaya tidak bergeser keikhlasan kepada Allah. Dia makan roti, maka dia masyarakat, iya ya sebali ya, dia nak puasa, pulang orang. Persetan kata orang, yang penting saya di depan Allah. Itu konsep. Jadi ini kondisi batin harus dijaga demi mempertahankan ibadah-ibadah kita yang lalu. Ganna tuh ibadah Bapak Ibu sekalian. Lebih rajin jamaah ini dari saya. Matahaju ni mau puasa Senin Kamis nih, masih dekat makaega sampai ada masjid sebesar ini. Hati-hati.
Iya tuh setannya macelak deh. Dibiarkan kita banyak ibadah, dibiarkan banyak kebaikan, tapi disuntik dalam hati, maka dah samana kurapeng ye, samana wita, ikona kamena, yase. Kalau itu datang, penilaian belum. Nareko muncul, jumpa ya rukwati, belum. Ini rakib atid, belum menulis. Natajamupi. Bagaimana kondisi batinnya? Nah, terimakah bisikan ini? Nah, patongekah ye bisikan ini atau tidak? Misalnya, sebab harus jelas ini, tidak boleh salah paham. Itu sudah banyak ibadah. Bahkan yang sunat-sunat, pokoknya tidak ada lewat. Diambil semua. Muncullah dalam hati rasa ingin mengatakan bahwa ya sekak daripada mana ya ke mana beli boleh dek sampaja sunnah dek puasa sunnah misalnya. Kalau itu muncul dalam hati, ini malaikat rakib belum menulis. Tapi ya hati tak, kalau sudah punya sikap maka dah memang ketika hati kita mengatakan memang sudah dicatat ini orang ujub takabur. Maka kita itu harus selalu melawan diri sendiri. Ada hadis dhaif kata peneliti hadis. Tapi ulama sekelas Quraisy Shihab masih menukil hadis ini di buku wawasan Al-Qur'annya. Apa itu? Raja'na binal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Wahai sahabat, rewe ki pole peperangan kecil menuju peperangan besar. Heran semua sahabat ini karena ini perang Badar 300 to seleng 1000 lebih to kapere. Kata sahabat, adakah perang lebih seru dari ini? Kata Rasulullah, kah? Jihadun nafs, berperang melawan bisikan-bisikan nafsu. Yang mana itu? Yang itu tadi. Ketika kita beribadah, ditanam di sini sama nafsu. Ya seko daripada mana tu? Iko patong ngibatik tak labe ni. Maka kita harus selalu lawan. Tidak usah takut untuk dikatakan ria. Orang yang meninggalkan perbuatan baik nasabak mitau yang semakada ria, maka itu sudah ria. Kerja saja peduli dengan orang. Ayana tajampangi apa kata orang. Kalau Abu Yazid Al-Bustami sengaja dia rusak namanya di depan masyarakat untuk menjaga batinnya. Maka orang ikhlas itu tidak takut dicemooh orang. Orang ikhlas itu tidak takut juga sama sanjungan orang. Di kerja dan di hati ini hanya Allah. Beberapa kali di mimbar ini tidak terlalu lama Ji Pak. Tidak ya. Ada muridnya ini tadi Abu Yazid, disebutkan dalam buku Ikazul Humam. Harus jelas rujukannya, ini tak boleh dikarang. Angka nak guruna Abu Yazid yang wali tadi ini, mak guru kumundrina tulimace oko guruta 30 tahun. 30 tahun. Mas sempaja si bawa Abu Yazid yang wali tadi ini, mak guru si bawai. Begitu 30 tahun, mapamula ni malapro. Ya Syekh, telupula nak tahu si bawak. Magi dek si segagau runtuk kuatikku perubahan. Maksudnya dia adalah karena 30 tahun bersama Pandrita, mana dia gagal perubahan, apakah karamakah atau apakah? Agar podang ikut Abu Yazid. Ajak anak 30 tahun. 300 ko tahu si bawak kak. Dia gagal mulolong. Wah, heran dia. Kenapa guru? Rupanya ini Abu Yazid nesengi batinnya ini muridnya. Ya kau melok ki miseng. Sekarang ganti pakaianmu, bawa ke kompe isi kacang, tama ke kupas air, teriak di sana, siapa yang melempar saya kasih kau kacang. Apa dia bilang? Saya tidak bisa lakukan itu. Kata saya Abu Yazid, apa? Ini mi penyebabmu. Kamu tidak bisa dapat apa-apa 30 tahun sama saya karena di hatimu selalu kau merasa lebih dari orang. Iya Noro.
Jangankan katanya 30 tahun, 300 tahun di belakangku tidak akan ada mudah apa-apa. Karena itu hatimu selalu merasa mau dihormati, selalu melok yase. Jadi akatan agama tabe ini beginilah penceramah, seakan-akan alena tosi hebat, padahal tidak Bapak Ibu. Saya juga butuh doa keliling ceramah tidak pernah hati ini merasa lebih baik. Saling mendoakan, karena justru yang besar itu ancaman cobaannya adalah seperti kami ini para penceramah. Mampukah melaksanakan apa yang dia dakwahkan? Ini butuh perjuangan berat. Jadi ini hati perjuangan harus lanjut di sini. Haji tak, sedekah tak, seket tak, sempajat tak. Jangan dikasih ke setan. Kapan kita sudah merasa lebih baik dari orang, sudah ingin dipuji orang, sudah cari posisi di depan masyarakat, selalu meloleh hormati, labe itu karena runtuh itu. Jamaah subuh rahimakumullah. Satu hari Sayyidah Aisyah makutanai kulakenna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh nepung Allah Ta'ala, coba nawisengi yewan niye noi lailatul qadar. Apa yang saya harus minta? Riwayat ini paling sering didengar ketika Ramadan begini. Agan senabita illawi kupung Allah Ta'ala akbiri dampunna wadai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah yang kita sering dengar, apalagi menjelang buka di radio, di mana, di masjid-masjid, dan kita sendiri sering melakukan. Allahumma efwang innaka afuun madupu idi pak beri dampeng tuhibbul afwa tapoji mak beri dampenge pak fuanni dampeng enggak kasih. Pertanyaannya, kenapakah itu yang diminta? Jawabannya, karena itulah pemberian paling tinggi yang harus kita cita-citakan. Dampeng napung Allah Ta'ala. Kalau misalnya ibadah-ibadah kita mau dipakai untuk mencari yang lain, mariawa mana ya tuh misalnya? Enak oto kena mas sempajang, barek mas sempo-sempo dan lekmu, mariawa lah ada ya tuh. Taruhlah misalnya dengan sambayanta, dengan puasata, dengan sedekata, nawerengi pun Allah Ta'ala dalek melimpah. Sedekah kena namolomu dalekmu, oke lah, dikasih sama Allah balasan, makai gak dalek engkau. Apakah sudah berhasil perjuangan? Belum. Karena masih ada dua alam sesudah ini. Alam kubur dengan alam mahsyar, alam akhirat. Apakah kita selamat di sana? Belum tentu kalau kita hanya dikasih harta. Tetapi kalau iya royallahu, Allahumma puang innaka afun majepu idi puang pak beri dampeng tuhibbul afwa tapoji mak beri dampengnya puan niat dampeng ngapuang. Kalau diterima itu berarti kita mapaci pole dosata, maka kita ini adalah orang sukses, sudah siap meninggalkan dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah istrinya, itu yang kita minta sarekomina dan pengengi puang Allah Ta'ala. Inilah balasan untuk yang puasa pengotongan. Tapi apakah semua orang yang puasa nak dan pengepuangi? Belum tentu, karena orang berpuasa bermacam-macam yang dia tahan. Berapa? Yang dia tahan berapa? Kalau 3 dia tahan, itu namanya puasa ameng, puasa biasa. Apa yang ditahan? Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Iya mirubawat, telu na pereng. Yang lainnya dosa mata jalan, dosa telinga jalan, dosa lidah jalan. Maka ini puasa biasa yang tidak mampu membersihkan dosanya. Seorang ibu datang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di bukunya saya Abdul Qadir Jalan. Ya Rasulullah, meluasa nggak, mempuasa kak maka Nabi tadi tak puasa ini. Besok datang lagi, ya Rasulullah, ini ajaya wa ana saimah. Saya lapar, saya puasa maka Nabi tadi tak puasa ini. Dia dalam riwayat, rewo iko bulana, na goncing tangga nah kunci. Kemudian dia bertapakur di dalam.
Aga naita nabitta kuatak kaleku, sehingga saya ini puasa dibilang saya tidak puasa. Pikir. Runtui. Ternyata dia dapat dirinya mapuasai tapi gosip jalan terus. Cerita orang jalan terus di hari siang puasa. Oh, ini nadapat aku nabda. Ya Allah, kata itu ibu, hari ini saya mau kasih puasa mataku, lidahku, telingaku. Dikasih puasa, mengolo ku nabita. Ya Rasulullah, mau luasa enggak? Mau puasa kak? Maka dia nabita, sadakti, cocok. Mau puasa memang ku yesoi. Kemarin itu tidak puasa kamu, karena lidahmu tetap magibah orang. Jadi pertanyaan, apakah puasa yang kita lakukan semua orang diampuni? Jawabannya belum tentu. Dari berapa yang dia tahan, itu yang menentukan kualitas puasa. Maka dia Nabi SAW narekoma puasa si ditawe fala yarfus, podangi, jangan bicara kotor. Wala yajhal, jangan berbuat masa bodoh. Fa in satamahu ahadun aw qatalah, kalau ada orang yang kata-katai atau diajak bertengkar, falyakul ini saim, ana saim. Napa calling back kedua kuna bitta dalam Sahih Muslim. Narekong katol lepak ki, tapi ini persoalannya mampukah? Sama baca kak maceramai tapi barakna masuk kak pulek kue, engkau tol lepak kak salibang. Kayaknya saya tidak mampu untuk diam. Tapi kata Rasulullah SAW, falyakul aja tayewai podang makada puasa kak, saya tidak melawan. Matu pisuruntu kupura alepereng. Ini namanya orang dendam, tidak boleh dendam. Orang kesehatan itu paham. Ini sudah dianalisa, ini kata-kata sudah dianalisa oleh dokter. Kenapa Rasulullah kalau puasa orang jangan kau melawan, jangan marah. Yang sering marah, berhentilah marah kalau Ramadan. Kenapa? Kata ilmu kesehatan, apabila orang marah, asam lambung itu naik. Kalau asam lambung naik ketika perut kosong, maka ini sangat berbahaya. Ia asam lambung itu jangankan daging ini, sendok bisa hancur gara kalau asam lambung itu mengendap lama di sendok. Maka kata Rasul, orang kesehatan paham. Oh, pantas Rasulullah mengatakan kalau lagi puasa ada orang pukul, ada orang kata-kata, aja mau macai, katakan saya puasa. Dari segi kesehatan, karena akan merusak bagian dalam ini, dirusak oleh asam lambung karena tidak ada makanan, maka dia dominan dalam perut, maka ini merusak, kata orang kesehatan. Tapi menurut agama, kalau kita melawan berarti emosi naik, maka kita tidak menahan lidah dari puasa. Bapak Ibu sekalian, bagian penutup di HP saya ini informasi lama. Ada seorang ahli dari Jepang namanya Yoshimori. Dia dapat hadiah Nobel karena temuannya. Tanya seleng ya. Apa temuannya? Yaitu proses autofagi dan autolisis. Gara-gara ini temuannya dua, dikasih hadiah Nobel. Apa itu autofagi? Makadai. Kalau orang puasa tidak kurang berlapar-lapar, bukan puasa dia bilang, narek kumaluasa tahu 8 jam paling rendah sampai 16 jam, maka akan muncul di sini protein namanya autophagisom. Jadi kalau orang berlapar-lapar 8 jam, tidak lebih dari 18 jam, ini karena kita 12 jam. Maka akan muncul dengan sendirinya ciptaannya Allah di sini, namanya protein autophagisom. Apa itu? Dia ibaratkan temuannya ini, orang Jepang ini, sapu besar. Maka ini zat autophagisom ini akan menyapu bersih racun-racun tubuh. Temuan keduanya, autolisis namanya. Nah bilang, kalau jam 12 siang Anda mulai loyo karena menahan lapar, maka bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena pada saat loyo itu terjadi satu proses namanya autolisis, ciptaan Allah itu sebenarnya. Apa itu autolisis? Sel-sel rusak akan diganti oleh sel-sel baru. Jadi kita kata loyo itu jam 12 ke sana, itu terjadi proses penggantian sel-sel rusak dalam tubuh.
maha benarlah. Sehingga pesannya terakhir, maka sebenarnya orang kata, dene sengaja ye, dene senghadis tanya to seleng ye. Dia bilang, sebenarnya orang dalam 1 minggu ini seharusnya berlapar 2 hari atau 3 hari. Dikasih hadiah Nobel internasional. Sebelum dia muncul dikasih Nobel, Nabi ta sudah bilang 15 abad yang lalu, puasa Senin Kamis ki yari ke puasa Daud. Tapi sebagai penutup ceramah, jangan puasa mau sehat. Jangan puasa mau sehat. Nah, mau dek tanya ke yaro, insya Allah kesehatan ikut. Seperti orang tanamlah padi, rumput akan subur. Tapi orang tanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Kau nia ilia kelima puasa karena ini puang beribadah kepadamu, kesehatan ikut dan keikhlasan terjaga. Tetapi kalau lu mau puasa supaya sehat, bisa jadi kesehatan didapat, tapi lillahi ta'ala tidak didapat. Wallahu alam bisawab. Terima kasih dan mohon maaf terlalu panjang ceramahnya. Pak Usman bisik kak sampai jam 6. Terlalu lama kayaknya Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu panitia yang telah mempercayakan. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.